Firman Tuhan bagi kita pada ibadah ini sengaja saya kutip dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Paimasahat kita saluhut tuha sadaun liha porsiaun nang parbinotoan di anak ni libata gebejol manatang jala matoras titutu mangihutton hagogok ni ripas ni Kristus. Hari ini amanginang dan saudara-saudara, anak-anak sini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pentingnya kehidupan orang Kristen yang terus-menerus bertumbuh dan menuju kedewasaan, menuju kepenuhan, sebagaimana kepenuhan di dalam Kristus. Renungan kita pada malam hari ini judulnya adalah bertumbuh menuju kepenuhan akan Kristus. Kita semua tentu mengharapkan seseorang akan menjadi dewasa. Sebagai orang tua Manginang, tentu kita mengharapkan anak-anak kita ini akan menuju kedewasaan, belajar dewasa, semakin dewasa, bukan lagi anak-anak. Tentu kita semua mengharapkan supaya kita sampai kepada kedewasaan. Tetapi kita semua juga tahu bahwa kedewasaan tidaklah berbanding lurus dengan umur, usia. Jadi belum tentu orang yang sudah panjang umurnya otomatis dia dewasa. Sekali lagi, kedewasaan tidak berbanding lurus dengan usia. Sebabnya apa? Sebabnya banyak juga orang yang masih muda, masih sedikit umurnya, tapi karena dia mau belajar, mau ditempa, dia bersungguh-sungguh, dia menjadi dewasa. Dia belajar dewasa. Dia kelihatan dewasa. Dewasa dalam pembicaraannya, dewasa dalam sikapnya, dewasa dalam bagaimana dia bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya. Dewasa juga kalau dia bertanggung jawab, bahkan kalau dia salah, dia mau mengakui dan berjanji untuk memperbaiki kelakuan. Saya kira kita semua setuju apa enggak? Di Alkitab, kita tahu Alkitab tidak pernah mengagung-agungkan orang tua. Benar nggak amangnya? Meskipun orang Batak mengatakan na dua-dua pangalapan di poda, na poso pangalapan di gogo, tapi Alkitab tidak pernah mengagung-agungkan orang yang tua. Salah satu mungkin karena itu, karena umur yang panjang belum tentu berarti otomatis dewasa atau matang. Ya, di Alkitab kita tidak pernah menemukan apakah kalau sudah tua tentu umur panjang adalah salah satu berkat Tuhan. Ya, tetapi di Alkitab pun banyak contoh-contoh orang-orang yang telah berumur panjang. Masih ingat Imam Eli, Malim Eli. Imam Eli, Malim Eli, dia punya dua anak. Siapa namanya Manginang? Pelajar sini, Hofni dan Pinehas. Dalam umurnya yang sudah panjang, dia sudah tua, tapi Malim Eli ternyata tidak berhasil mendidik anak-anaknya. Karena Hofni dan Pinehas, kedua anaknya itu, mereka telah sewenang-wenang mengambil semua persembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, dan itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Maka Tuhan menghukum Malim atau Imam Eli itu. Waktu dia mendengar bahwa kedua anaknya Hofni dan Pinehas mati di peperangan, sesaat dia mendengar berita tewasnya kedua anaknya itu, seketika itu juga dia jatuh. Tidak ada lagi yang bisa disesali. Maka sebagai orang tua kita tentu memiliki semacam beban di dalam perjalanan waktu ini. Bagaimana kita bersungguh-sungguh mendidik, membesarkan, mempersiapkan anak-anak kita menjadi seorang yang dewasa. Bukan hanya tubuhnya yang semakin besar,
Bukan hanya pengetahuannya aja, tapi juga termasuk mentalnya, spiritualitasnya, dan juga kedewasaannya untuk berpikir dan bertanggung jawab. Saya kira kita semua setuju Amang Inang. Tuhan Yesus pun melalui proses itu. Tuhan Yesus sendiri pun lahir di dunia ini. Tapi dia pernah kecil, dia pernah bayi, dia pernah berumur 12 tahun. Kalau kita baca dalam Lukas 2 ayat 52, di situ dikatakan bahwa Yesus semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, dan semakin besar. Besar yang kedua maksudnya semakin agung. Bukan hanya tubuhnya, bukan hanya pengetahuannya, tapi juga cinta kasihnya dan hikmatnya. Jadi Yesus sendiri pun mengalami pertumbuhan dan proses seperti itu Amang Inang. Kita berdoa kiranya anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepada kita, mereka semakin bertumbuh menjadi dewasa. Tidak ada hubungannya umur yang panjang dengan kedewasaan. Sebaliknya, Alkitab tidak pernah mengagung-agungkan orang muda. Memang kita semua pasti ingin awet muda, ya kan Inang? Siapa kita yang tidak ingin? Kalau bisa saya muda lah terus, nggak usah ada tua-tuanya. Makanya kita beli itu kosmetika, kita pakai alat-alat, kita olahraga. Harapan kita supaya kita tetap awet muda, iya kan? Kita beli obat-obat yang mahal bahkan harganya, anti-aging, hanya supaya kita kelihatan tetap muda. Tapi ternyata waktu tidak bisa membohongi kita. Kerutan-kerutan, guratan-guratan, keriput-keriput di wajah, seluruh anggota tubuh kita. Memang kita semakin tua. Jadi Amang Inang, orang muda pun tidak pernah dipuji Alkitab sebagai yang paling baik. Karena orang muda memang harus belajar juga kepada orang yang sudah berpengalaman. Jadi dengan demikian Amang Inang, saya kira kedewasaan itu bukan hanya menyangkut berapa lama waktunya, tapi siapa yang mau memakai waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk belajar, untuk bersungguh-sungguh, untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Saya kira orang-orang seperti itulah yang mau terus menjadi dewasa, belajar dewasa, semakin berdewasa, dan semakin bertumbuh. Pada ajaran gereja kita Amang Inang, CD maka tidak kok kapersiaon adalah salah satu lanjutan dari baptisan kudus. Waktu orang tua membawa anak-anaknya ke baptisan kudus, orang tua telah berjanji bahwa kami akan mau mengajari mereka, membimbing mereka, menyuruh mereka ke gereja, sekolah minggu, dan juga mempelajari firman Tuhan. Jadi CD, pelajaran CD sebenarnya atau confirmation of faith sebenarnya adalah lanjutan dari pembelajaran itu. Tapi jangan bilang sama saya, kalau orang yang sudah naik CD, berarti dia, orang tua itu tidak memiliki tanggung jawab lagi kepada anak-anaknya. Memang anak-anak, waktu dia masih kecil, dia harus dibimbing oleh orang tuanya. Dia harus terus belajar. Jadi kalau ada kesempatan anak-anak kita ini Amang Inang belajar CD, selama kurang lebih 60 kali pertemuan, dan satu pertemuan itu kira-kira 1,5 jam, ditambah kegiatan kebersamaan, ibadah, PA dan lain-lain, saya kira harusnya itu sudah menjadi modal yang besar dan cukup bagi mereka. CD adalah konfirmasi iman, ya. Ini iman kita, iman yang kita warisi dari orang tua kita. Sekarang kalau seseorang menyaksikan iman, berarti dia sedang mengkonfirmasi, menegaskan imannya. Dulu orang tuamu lah yang mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Tapi sekarang kamu sendirilah yang sekali lagi mengkonfirmasi. Maka di gereja kita ini adalah semacam penegasan iman. Kemudian di gereja kita CD telah menjadi syarat untuk dapat menerima perjamuan kudus. Ya, mereka yang ikut perjamuan kudus adalah mereka yang sudah menyaksikan imam. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu melalui roti dan anggur, itulah sebagai lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu CD ini saya kira adalah bagian dari bagaimana kita menjadi semakin dewasa. Di pelajaran CD saya kira para pengajar sudah berusaha mengajarkan bukan hanya ayat-ayat Alkitab, bukan hanya hafalan-hafalan, bukan hanya isi hukum Taurat, bukan hanya misalnya pengakuan iman, tapi lebih daripada itu kami juga berusaha bagaimana mereka bisa menerapkan melalui kebersamaan mereka di kelas CD ini bahwa mereka harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Amang Inang, salah satu pelajaran mereka adalah konfesi. Konfesi HKBP adalah risalah atau ikhtisar dari pokok-pokok iman Kristen yang berasal dari mana? Dari Alkitab, yang disarikan dalam Alkitab, yang kita pakai sebagai pegangan atau pedoman, dan itu juga lah yang menjadi cara kita, pegangan kita untuk melawan ajaran sesat. Dan karena konfesi penting, maka kita telah mewariskannya kepada generasi sesudah kita, termasuk melalui pembelajaran CD. Ada 17 pasal konfesi HKBP 1996. Saya mau tanya anak CD, dari 17 pasal itu mana yang paling menarik bagi kamu? Ada 17 pasal. Pasal 1 tentang apa? Pasal 1, ayo kompak, 1, 2, 3. Pasal 1 tentang Tuhan Allah. Pasal 2 tentang, pasal 3 tentang, pasal 4 tentang, pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Pasal 6 tentang apa? Pasal 7 tentang, pasal 8 tentang apa? Pasal 9 majelis gereja atau parhalado. Pasal 10 tentang aturan peraturan atau tata gereja. Pasal 11 tentang hari Minggu. Pasal 12 tentang iman dan perbuatan baik. Pasal 13 tentang, pasal 14 tentang makanan. Pasal 15 tentang apa? Peringatan orang yang telah meninggal dunia. Pasal 16 tentang hari kedatangan Tuhan, dan 17 tentang malaikat. Jadi ini pun Amang Inang saya kira cukup penting. 17 pasal itulah dalam konfesi yang menjadi pokok iman kita, yang menjadi pegangan bagi mereka seterusnya sebagai orang yang bertumbuh menuju kedewasaan. Karena itu mari kita berdoa Amang Inang, melalui kebersamaan kita, melalui kebersamaan mereka. Saya sudah bilang sama mereka, kelas ini, peserta CD ini harus menjadi sebuah keluarga, komunitas. Karena tentu bukan kebetulan kamu satu angkatan dalam pelajaran CD ini. Ya kan? Saya harap ke depannya komunitas ini tetap menjadi sebuah keluarga. Kalau kamu nanti sudah kuliah, sudah bekerja, sudah menikah, bahkan sudah punya cucu atau anak, tetaplah dalam persekutuan ini. Karena pasti Tuhan punya rencana kenapa kamu satu angkatan dalam kelas CD ini. Saudara-saudara Amang Inang, karena itulah kita berdoa melalui kebersamaan kita juga. Melalui doa, cara kita sebagai orang tua memberangkatkan mereka. Kita tahu ada beberapa parameter kedewasaan. Menurut catatan kita, ciri-ciri kedewasaan atau indikator dari kedewasaan iman itu, pertama, orang yang dewasa mau dan mampu melaksanakan ketiga tugas panggilan gereja. Apa itu Amang Inang? Yaitu bersekutu, bersaksi, dan juga melayani. Itulah koinonia. Itulah marturia, dan itulah juga diakonia. Kenapa kita bersekutu? Kenapa ada panggilan untuk datang ibadah? Itu karena kesadaran dia, kedewasaannya, bahwa dia sadar bukan gereja yang membutuhkan aku, tapi akulah yang membutuhkan gereja. Maka aku datang ke persekutuan ini. Sebagai orang Kristen dewasa, dia juga harus bersaksi. Pada waktunya mereka akan bersaksi. Kenapa kau mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Dan akhirnya persekutuan juga harus diwujud nyatakan melalui
pelayanan, diakonia, pertolongan, bantuan, simpati, juga keberpihakan kita kepada mereka yang lemah. Kedua, ciri-ciri kedewasaan atau parameter kedewasaan iman adalah bahwa orang yang semakin dewasa imannya itu, dia menyadari jati dirinya. Apa jati diri kita, Manginang? Itulah yang disebutkan Tuhan Yesus dalam Matius 5, bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ciri orang yang dewasa, dia sadar dia hanyalah channel, dia hanyalah saluran berkat, bukan dia penyedianya. Tapi dia tahu dia adalah saluran berkat. Siapa sumber berkat itu? Itulah Tuhan. Jadi kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah garam. Kita juga terang. Bukan kita sumber terang, tapi sumber terang itu adalah Tuhan. Tapi melalui kepercayaan kita, kita memantulkan, memancarkan terang dari Tuhan itu. Maka disebutkan kita adalah terang dunia ini. Ketiga, ciri kedewasaan adalah bahwa dia bisa menjadi berkat, bukan menjadi laknat. Apakah orang tua Abang Inang bangga memiliki anak seperti anak-anak Sidi yang belajar Sidi sekarang? Setiap kali mereka, Amang dan Inang suruh melakukan sesuatu, setiap kali Amang Inang mengingat mereka, adakah semacam kebanggaan itu bahwa Tuhan pernah memberikan anak itu di tengah-tengah keluarga kita? Maka kita berharap anak-anak ini menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi bantuan, menjadi pertolongan. Unang gabe olan mangarsahi, alai harorona sida gabe babuan pasu-pasu. Keempat, ciri-ciri parameter kedewasaan iman. Orang yang dewasa tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Dia tidak mudah termakan isu. Dia tidak mudah menerima begitu saja. Tapi ada semacam pertimbangan kepada dia. Saya harap anak-anak sini juga seperti itu. Milikilah prinsip seperti itu. Makanya kita bilang, sekali menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetaplah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi jangan mudah diombang-ambingkan. Hanya karena takut dibilang kurang gaul, kau ikut-ikutan dengan yang lain. Banyak yang terjadi sekarang ini. Anak-anak terseret kejahatan, narkoba, dan lain sebagainya. Hanya karena dimulainya ikut-ikutan. Dia tidak bisa memilih dan menetapkan mana yang harus dilakukannya. Jadi milikilah kedewasaan seperti itu. Dan yang kelima, terakhir, saya kira parameter kedewasaan iman juga adalah dalam bentuk kesetiaannya. Setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Abang Inang dan saudara-saudara, hari ini kita akan melakukan ibadah dalam rangkaian pembasuhan kaki. Setiap kali kita ingat pembasuhan kaki, kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia mau membasuh kaki para muridnya. Kita tidak bisa membayangkan para muridnya yang mungkin berjalan jauh, kaki yang kotor, mungkin tidak pakai sendal. Jangan kita bayangkan Abang Inang sekarang ini, kaki kita bersih, kaki kita itu terus dibersihkan. Tapi Yesus mau melakukan itu. Dia mau membasuh kaki ke-12 muridnya. Itu adalah bentuk dari kerendahan hati. Jadi kalau Abang Inang hari ini ada ibadah pembasuhan kaki, saya kira kita mau meniru anak-anak peserta sini, mau meniru bagaimana mereka juga harus merendahkan hati. Saya kira setuju anak-anak ya. Lagi pula yang kau basuh bukan kaki siapa-siapa, kaki orang tuamu. Saya minta nanti semuanya melakukannya dengan hikmat. Bayangkanlah bahwa inilah kesempatan. Mungkin kau sudah pernah membasuh kaki orang tuamu, sudah sering, tapi hari ini sama-sama dengan teman-temanmu dalam persiapan kamu akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya harap kita semua tersentuh bagaimana seharusnya anak-anak berbakti
menghormati orang tuanya melalui pembasuhan kaki. Hidupilah semangat kerendahan hati. Hidupilah kemauan untuk merendahkan hati seperti itu, sebagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Maka nanti Amang Inang, kami akan berusaha untuk membagikan segala sesuatu, menyampaikan segala sesuatu, dan mempersiapkan segala sesuatu. Tapi saya kira inilah kesempatan bagi kita Amang Inang, kita semuanya di sini. Marilah kita bersama-sama untuk bersungguh-sungguh membesarkan mereka. Bahwa saya yakin pelajaran sini sudah selesai, bukan berarti pelajaran tentang firman Tuhan sudah selesai. Justru waktu mereka sudah naik sini nanti, pelajaran yang sebenar-benarnya sedang berlangsung. Bagaimana mereka akan mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari selama ini. Ima tangyang tamangina. Mula sikop penasida makan dalam kapersiaon, justru ima mamukka manasida mangulahon naung ginuruhon nasida selilingon. Pakanguluhon kolong niroka. Pakanguluhon hatanya di batang. Dohot nang kanguluhon patik di batang. Tuhan memberkati anak-anak pelajar Sidi hari ini. Sampai hari ini saya masih menyebut kamu pelajar Sidi. Nanti sesudah kita geladi resik, saya sebut kamu peserta Sidi. Kamu pelajar Sidi sekarang. Anak-anak pelajar Sidi. Tapi nanti pada waktunya kamu akan disebut sebagai orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah akan diwisuda secara kerohanian, menjadi orang Kristen yang dewasa, siap untuk mempertanggungjawabkan imannya melalui perkataan dan terlebih melalui perbuatan kamu. Tuhan tama masuk-masuk kita manginang songon natoras asmarohatta di parpungata doh di ibadahta nang di akta pangarajunta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Betapa Tuhan menginginkan kami jadi orang-orang yang semakin dewasa. Bukan hanya karena dalam perjalanan waktu, tetapi Tuhan menginginkan kami mengalami pertumbuhan menuju kepenuhan seperti di dalam Kristus. Biarlah semua anak-anakmu yang telah belajar sini selama ini, belajar firman Tuhan, menghafal, berusaha menghayati firman Tuhan. Mereka menemukan harta yang tersimpan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang akan mereka pakai seterusnya dalam kehidupan mereka, menjadi bekal mereka, menjadi pedoman bagi mereka, menjadi prinsip bagi mereka Tuhan, kemanapun mereka melangkah, bahwa mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Berkatilah Tuhan orang tua yang hadir pada saat ini, yang selama ini dengan bersungguh-sungguh membesarkan, mendoakan, mendorong anak-anak ini Tuhan. Kami mengingat betapa besar kasih karunia Tuhan kepada kami di tengah-tengah keluarga. Setiap kali kami mengingat anak-anak ini, kami bangga, kami bersukacita. Tapi kami terus berharap bahwa mereka akan semakin dewasa, semakin baik, semakin besar cinta kasih, semakin berhikmat dan bertanggung jawab. Itulah doa kami sebagai orang tua. Tuhan kuatkanlah kami, tuntunlah kami dengan segala ketabahan hati, kesabaran, supaya kami Tuhan bersungguh-sungguh juga untuk menghantarkan mereka pada sebuah masa depan yang lebih baik di rumah, sekolah, di semua aktivitas, dan juga dalam persekutuan di tengah-tengah gereja. Berkati ibadah kami pada malam hari Tuhan, sebagai peringatan bagi kami semuanya betapa besar kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.